Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kaila Amala Nazarudin dari MBS 22 DHP. Teman-teman, ada yang pernah ikut arisan? Iya, arisan yang diundi secara berkala sesuai kesepakatan, di mana dalam arisan dibentuk sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang. Masing-masing orang mengumpulkan uang sesuai dengan kesepakatan. Uang yang terkumpul kemudian diberikan secara bergiliran berdasarkan hasil undian atau kesepakatan bersama, sampai semua anggota menerima gilirannya untuk mendapatkan uang tersebut. Ada kisah menarik sebuah mitos yang terkenal. Pada zaman dulu, ada seorang bernama William Gibson. Daerah tempat yang William tinggali dekat dengan daerah wabah penyakit menular yang bernama pes. Cepat atau lambat penyakit itu akan sampai ke tempat tinggalnya. Apabila si William duluan yang terkena wabah penyakit menular, ia ingin meninggalkan keluarganya jaminan kehidupan di masa depan dengan meninggalkan sejumlah uang yang cukup. Singkat cerita, William ini dapat uang jaminan dari para bangsawan. Tapi dengan syarat, ia harus mengeluarkan sejumlah uang setiap bulan dan menandatangani surat perjanjian. Nah, kalau William meninggal, uang yang ia kumpulkan itu akan diberikan kepada keluarganya. Tapi, kalau William masih hidup, uang yang dikumpulkan tidak akan dikembalikan. Dari kisah inilah asal mula asuransi dunia mulai dikenal. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya kerugian ekonomi. Dalam asuransi syariah, konsep resiko didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun dan berbagi resiko atau risk sharing, yang berbeda dengan konsep pemilihan resiko atau risk transfer dalam asuransi konvensional. Nah, ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tabaruk atau dana kebajikan. Peserta asuransi syariah berkomitmen untuk menyumbangkan sebagian dari premi yang mereka bayarkan ke dalam dana tabaruk. Dana ini digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah atau klaim sehingga resiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta. Yang kedua ada risk sharing. Resiko dalam asuransi syariah ditanggung bersama oleh para peserta asuransi, bukan dialihkan sepenuhnya ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana atau mudhorib yang menerima imbalan atas jasa pengelolaan. Yang terakhir ada surplus underwriting. Jika dana tabaruk memiliki surplus atau kelebihan dana, pada akhir periode, surplus ini akan dibagikan kembali kepada peserta yang tidak mengajukan klaim atau dialokasikan kembali sesuai kebijakan yang disepakati bersama. Berikut adalah beberapa regulasi asuransi syariah yang telah diatur dalam OJK, Fatwa DSN maupun undang-undang. Dalam asuransi syariah ada beberapa unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tertanggung. Tertanggung adalah pihak atau seseorang yang menjadi nasabah atau anggota asuransi. Yang kedua, ada penanggung. Penanggung adalah pihak yang mengelola dana anggota asuransi syariah atau perusahaan asuransi syariah itu sendiri. Yang ketiga ada premi atau kontribusi. Premi atau kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota kepada pihak asuransi untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perjanjian. Pembayaran biasanya bisa dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan. Yang keempat ada klaim. Klaim adalah permintaan atau pengajuan resmi dari anggota kepada pihak asuransi syariah untuk mendapatkan manfaat dari uang yang telah dihimpun. Yang kelima, underwriting. Underwriting adalah proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah untuk menilai risiko yang akan diasuransikan. Yang keenam ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan adalah sejumlah uang yang akan diterima setelah mengajukan klaim pada perusahaan asuransi. Dan yang terakhir ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen tertulis yang berupa bukti perjanjian atau kontrak antara peserta dengan pihak asuransi. Jadi, di dalam polis asuransi akan dijelaskan semua syarat, ketentuan, jaminan, dan resiko yang dilindungi oleh asuransi, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Kontrak asuransi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada insurance kontrak. Dalam kontrak ini, doktrin yang berlaku berdasarkan utmost good faith, di mana penanggung maupun tertanggung punya hak untuk mengetahui fakta-fakta penting yang berkaitan dengan penutupan asuransi, serta masing-masing berkewajiban untuk memberitahukan secara jelas dan teliti atas segala fakta-fakta penting yang sehubungan dengan penutupan tersebut. Contohnya, ada seorang pengusaha punya restoran. Nah, pengusaha ini tuh mendaftarkan polis asuransinya untuk melindungi aset dan peralatannya. Dalam kontrak asuransi tersebut, kalau terjadi kebakaran atau kerusakan yang tidak disengaja pada properti di restoran, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian hingga nilai pertanggungan yang tertera dalam polis. Pengusaha membayar premi bulanan sebagai ganti dari perlindungan ini. Jika terjadi kebakaran di restoran dan mengakibatkan kerusakan yang signifikan, perusahaan asuransi itu akan membayar klaimnya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Kontrak yang kedua adalah kontrak non-asuransi, di mana doktrin yang berlaku adalah Civiat emptor, yang artinya let's the buyer aware. Pembeli itu harus berhati-hati sebelum membeli. Dalam kontrak ini tidak ada elemen perlindungan resiko seperti yang ada dalam asuransi. Contohnya tuh ada seorang pengusaha restoran menandatangani kontrak sewa gedung dengan pemilik properti untuk membuka restoran. Nah, kontrak ini tuh bukan kontrak asuransi, tapi kontrak untuk penetapan hak dan kewajiban antara penyewa dan pemilik properti. Dalam kontrak ini tuh ada rincian biaya sewa bulanan, jangka waktu sewa, dan tanggung jawab pemeliharaan properti. Kalau terjadi kerusakan pada properti akibat bencana alam, nah biaya perbaikannya itu menjadi tanggung jawab penyewa atau pemilik properti sesuai perjanjian dalam kontrak. Prinsip dan dasar-dasar asuransi. Yang pertama ada utmost good faith, adalah prinsip iktikad baik dari penanggung maupun tertanggung atas dasar saling percaya dalam melaksanakan kontrak asuransi. Prinsip ini meliputi segala hal, baik kebenaran dari objek yang dipertanggungkan maupun kebenaran dari ganti rugi yang menjadi kewajiban tertanggung. Contohnya nih, ada seorang tertanggung namanya Ahmad. Nah, Ahmad ini mengajukan polis asuransi jiwa dengan menyatakan bahwa dia tidak memiliki riwayat penyakit serius. Tapi setelah beberapa bulan, Ahmad ini meninggal akibat penyakit yang tidak dikasih tahu sama perusahaan. Nah, kemudian Ahmad mengajukan klaim ke pihak asuransi, tapi hasilnya ditolak karena Ahmad tidak memberikan informasi yang benar tentang kesehatan dirinya. Nah, hal yang kayak gini nih melanggar prinsip iktikad baik perusahaan. Yang kedua, insurable interest. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan finansial terhadap objek yang diasuransikan. Artinya, tertanggung harus berada dalam posisi yang akan menderita kerugian finansial jika terjadi kerugian pada objek tersebut. Contohnya nih, Siti punya rumah yang akan diasuransikan. Nah, beberapa bulan kemudian, rumah Siti itu mengalami kebakaran. Terus si Siti ini mengklaim asuransi rumahnya dan pihak asuransi akan menerima karena dia tuh punya kepentingan finansial sama rumah yang dimiliki. Tapi Siti nggak bisa mengasuransikan rumah milik tetangganya karena dia tuh nggak punya insurable interest dan klaimnya akan ditolak oleh perusahaan. Yang ketiga ada indemnity. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan asuransi adalah untuk mengembalikan tertanggung ke posisi keuangan yang sama seperti sebelum terjadi kerugian, tanpa memberikan keuntungan tambahan. Dengan kata lain, asuransi memberikan kompensasi yang setara dengan kerugian yang dialami. Contohnya, Rudi punya mobil yang diasuransikan senilai 100 juta. Kemudian, terjadilah kecelakaan. Nah, mobil Rudi mengalami kerusakan dengan biaya perbaikan itu sebesar 30 juta. Kemudian, Rudi mengajukan klaim, dan setelah diverifikasi, penanggung membayar 30 juta. Dalam kasus ini, Rudi tidak mendapatkan keuntungan lebih dari klaim. Jadi, dia hanya mendapatkan kompensasi untuk kerugian yang dideritanya. Yang keempat ada subrogasi. Setelah penanggung membayar ganti rugi kepada tertanggung, penanggung berhak mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian.
ini mencegah tertanggung mendapatkan kompensasi ganda dari penanggung dan pihak ketiga. Contohnya, Lina mengalami kerugian akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi lain. Nah, asuransi mobil Lina ini membayar klaim kerugian sebesar 50 juta. Setelah itu, perusahaan asuransi mengambil alih hak Lina untuk menuntut pengemudi yang bersalah agar bisa mendapatkan kembali uang yang telah dibayarkan. Yang kelima ada co-insurance. Prinsip penutupan yang dilakukan oleh lebih dari satu penanggung bila terjadi kerugian, maka masing-masing penanggung akan memikul beban proporsional sesuai dengan bagian atau share masing-masing. Contohnya, ada perusahaan ABC punya pabrik yang diasuransikan oleh dua perusahaan, perusahaan X dan perusahaan Y. Nah, kalau terjadi kerugian sebesar 200 juta akibat kebakaran, asuransi dari perusahaan X itu 60% dan asuransi dari perusahaan Y itu 40%. Jadi asuransi X akan membayar 120 juta dan asuransi perusahaan Y membayar 80 juta sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang keenam ada contribution. Jika ada lebih dari satu polis asuransi yang melindungi resiko yang sama, setiap penanggung akan berbagi beban pembayaran ganti rugi secara proporsional sesuai dengan jumlah perlindungan yang diberikan oleh masing-masing polis. Contohnya, ada Asep. Asep tuh punya dua polis asuransi untuk mobilnya dari dua perusahaan yang berbeda. Nah, waktu mobilnya mengalami kerusakan yang sama, perusahaan A itu membayar 50 juta dan perusahaan B membayar sebesar 30 juta. Nah, karena total perlindungannya adalah 80 juta, setiap perusahaan akan membayar proporsional sesuai dengan jumlah pertanggungan yang diberikan perusahaan. Yang ketujuh ada kronologi. Prinsip ini menerima ketentuan bahwa perusahaan asuransi penutupan sebelumnya wajib membayar klaim sebelumnya. Contohnya, ada perusahaan asuransi Latazan. Itu udah bayar klaim untuk kerugian yang terjadi pada tahun lalu. Nah, tahun ini itu terjadi kerugian pada kejadian dan objek yang sama. Karena telah terjadi sesuatu, maka perusahaan Latazan wajib membayar klaim terbaru apabila polisnya tuh masih berlaku. Prinsip ini berguna untuk menjaga kesinambungan perlindungan bagi tertanggung. Yang kedelapan ada the law of large number. Prinsip ini menyatakan bahwa semakin banyak polis yang ada dalam sebuah perusahaan asuransi, semakin akurat perusahaan dapat memperkirakan frekuensi dan besarnya klaim yang akan diajukan. Ini membantu perusahaan asuransi menghindari ketidakpastian yang berlebihan. Contohnya, sebuah perusahaan asuransi mobil mengumpulkan data dari 10.000 polis yang mereka terbitkan. Dengan analisis data, mereka menemukan bahwa rata-rata 5% dari pemegang polis itu mengajukan klaim setiap tahun. Dengan jumlah yang besar, perusahaan dapat lebih akurat dalam memperkirakan risiko dan menentukan premi asuransi. Yang kesembilan ada proximate causa. Prinsip ini digunakan untuk menentukan penyebab utama dari kerugian yang besar, sebagai penentu dasar untuk memutuskan apakah kerugian tersebut ditanggung oleh polis asuransi atau tidak. Penanggung hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh resiko yang dijamin dalam polis. Contohnya, ada seorang pemilik gedung mengasuransikan propertinya terhadap resiko kebakaran. Nah, kalau tiba-tiba terjadi kebakaran karena kelalaian pemilik, maka kerugiannya itu bisa ditanggung sama pihak asuransi. Tapi kalau kebakarannya terjadi akibat gempa bumi, di mana gempa bumi itu secara alamiah terjadi secara alamiah, maka penanggung itu tidak bertanggung jawab karena penyebab kerugian tidak sesuai dengan ketentuan polis. Istilah asuransi itu berasal dari bahasa Belanda, assurantie. Nah, dalam hukum Belanda itu sering dipakai dengan kata verzekering yang artinya pertanggungan. Kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari takafala ya takafulu takaful yang artinya menanggung atau saling menjamin. Jadi, secara umum, asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional MUI, asuransi syariah itu dapat diartikan sebagai usaha saling melindungi
dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Akad pada asuransi syariah. Yang pertama ada akad tabaruk. Akad tabaruk adalah akad hibah yang dilakukan oleh anggota asuransi dalam bentuk pemberian dana yang dimasukkan ke dalam dana tabaruk. Tujuannya adalah untuk tolong-menolong di antara sesama anggota. Jenis akad tabaruk ini tuh nggak bisa diganti dengan jenis akad tijaroh, karena tujuan dari akad tabaruk adalah untuk tolong-menolong di antara sesama peserta asuransi. Dana tabaruk peserta selamanya menjadi milik peserta, baik di awal ketika pembayaran premi, di tengah maupun di akhir. Akad tijaroh yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau investasi. Akad tijaroh ini adalah akad untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi akad tijaroh ini ada 3 macamnya. Yang pertama ada wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh adalah pemberian kuasa antara anggota asuransi syariah sebagai pemegang polis berkedudukan sebagai pemberi kuasa atau muwakil yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana asuransi dengan memberikan imbalan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk fee atau upah atau ujrah. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Yang kedua ada mudorobah. Akad mudorobah adalah akad kerjasama usaha di mana pihak anggota peserta asuransi syariah sebagai pemilik modal dan pihak perusahaan sebagai pengelola modal dengan keuntungan berubah nisbah atau bagi hasil yang besarnya telah disepakati bersama. Dan yang terakhir ada mudorobah musytarakah. Dalam akad ini, nasabah atau anggota asuransi sebagai pemilik modal, sementara perusahaan asuransi sebagai pengelola yang ikut menyertakan modal untuk dana investasi bersama dana anggota dalam bentuk portofolio. Perusahaan asuransi berkewajiban mengelola dana investasi sekaligus menyerahkan modal. Perusahaan asuransi dan peserta berhak atas hasil investasi dengan besaran pembagian sesuai dengan kesepakatan di awal akad, atau dibagi secara seimbang antara perusahaan asuransi dengan peserta berdasarkan besarnya modal atau dana masing-masing pihak. Apa aja sih perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional? Yang pertama, dilihat dari prinsip dasar. Prinsip yang digunakan asuransi syariah adalah tolong-menolong dan berbagi resiko. Sementara asuransi konvensional adalah prinsip jual beli dan transfer resiko. Dilihat dari pengelolaan dana, asuransi syariah menggunakan sistem bagi hasil dan asuransi konvensional dikelola oleh perusahaan. Dilihat dari kepemilikan dana, asuransi syariah itu dananya milik bersama, sementara asuransi konvensional dananya hanya untuk perusahaan. Kemudian, akad yang digunakan asuransi syariah adalah akad tabaruk dan akad tijaroh. Sementara asuransi konvensional menggunakan jual beli atau risk transfer. Dilihat dari aspek keuntungan, asuransi syariah dibagi antara perusahaan dan peserta. Sementara asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya milik perusahaan. Nah, dilihat dari aspek pengawasan, asuransi syariah diawasi oleh DPS. Sementara asuransi konvensional diawasi oleh lembaga keuangan atau otoritas asuransi. Dilihat dari manfaat peserta, dalam asuransi syariah bagi hasil dari investasi dana tabaruk dan surplus underwriting. Kalau dari asuransi konvensional, manfaatnya hanyalah klaim asuransi. Dilihat dari pembayaran klaim, asuransi syariah pembayaran klaim didapatkan dari dana tabaruk, sementara pada asuransi konvensional pembayaran klaim didapatkan dari dana perusahaan. Sementara itu, dilihat dari konsep resiko, asuransi syariah risiko ditanggung bersama, sementara pada asuransi konvensional risiko ditanggung oleh perusahaan. Jenis perusahaan perasuransian syariah. Yang pertama ada perusahaan asuransi umum syariah,
Usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan memberikan perlindungan melalui pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Yang terakhir ada perusahaan reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Pengenalan produk asuransi ada dua. Yang pertama, asuransi umum syariah. Contohnya ada asuransi harta benda, kendaraan bermotor, pengangkutan, rangka kapal, rangka pesawat, energi onshore, energi offshore, rekayasa, tanggung gugat, kecelakaan diri, kesehatan, dan asuransi aneka. Jenis yang kedua ada asuransi jiwa syariah. Yang pertama ada asuransi jiwa berjangka, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi investment link. Kita masuk ke pembahasan terakhir mengenai klaim dan underwriting. Klaim adalah permintaan resmi yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Klaim ini diajukan saat terjadi peristiwa atau resiko yang dijamin dalam polis. Gimana sih cara mengajukan klaim? Yang pertama, pemberitahuan klaim. Nasabah yang mengalami kejadian yang diasuransikan seperti sakit, kecelakaan, atau kerugian harus segera memberitahukan perusahaan asuransi. Kemudian yang kedua, mengisi formulir klaim. Setelah pemberitahuan, nasabah itu harus mengisi formulir klaim yang disediakan oleh perusahaan asuransi. Langkah yang ketiga, proses evaluasi oleh penanggung. Nah, kemudian tim klaim perusahaan asuransi akan melakukan evaluasi seperti verifikasi dokumen, penilaian risiko, dan pemeriksaan apakah kejadian yang diklaim itu sesuai dengan ketentuan polis. Langkah yang keempat, keputusan klaim. Setelah evaluasi selesai, perusahaan asuransi akan membuat keputusan apakah klaim disetujui atau ditolak. Dan yang terakhir, pembayaran klaim. Nah, kalau klaimnya disetujui, perusahaan asuransi akan memproses pembayaran sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam polis. Underwriting adalah proses seleksi risiko dan identifikasi. Tujuan underwriting adalah 1. Probabilitas berdasarkan kejadian masa lalu atau change of loss. Kedua, ketidakpastian atas kerugian di masa yang akan datang sulit diprediksi atau degree of risk. Dan yang ketiga, semakin banyak objek yang memiliki risiko sama atau hampir sama semakin baik bagi perusahaan.